Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Sahrul Mubarok. Oke guys, di sini kita akan membahas tentang diagram histogram, di mana kita fokuskan tutorial membuat diagram histogram di Minitab 16. Sebelum kita lanjut ke Minitab, kita pengenalan dulu guys, apa itu diagram histogram. Mantap. Diagram histogram adalah grafik berbentuk batang yang memperlihatkan data yang didapat dari suatu kondisi dan dibagi atas beberapa bagian, serta dibuat sesuai nilai data yang ada di dalam bagiannya. Nah, gini guys, berarti misal ini memperlihatkan data yang didapat dari suatu kondisi, di mana kondisi ini misal dalam satu kelas itu kan ada beberapa siswa dengan kondisi berat badan yang macam-macam ya guys ya. Nah, itu bisa dibagi dengan beberapa bagian guys. Jadi misal ada 10 anak yang beratnya 50 gram, ada 15 anak yang beratnya 20 kg. Nah, seperti itu maksudnya dari diagram histogram ini guys. Kemudian kegunaan dari diagram histogram ini sendiri yang pertama yaitu untuk melihat jarak dan distribusi dari faktor yang kontinus. Kemudian untuk melihat variasi dan kinerja sekitar, spesifikasi atau persyaratan pelanggan guys. Kemudian yang terakhir untuk melihat berapa banyak sih defect yang terjadi pada setiap unit dalam kelompok item yang defect. Jadi kita bisa lihat nih, misal yang bagus tuh ada 50, nanti pasti samping-sampingnya kan akan kelihatan tuh diagramnya. Itu yang dinyatakan bisa melihat guys. Jadi histogram ini kita bisa melihat keseragaman datanya guys. Ini misal dalam sebuah produksi itu fungsinya kan untuk membuat produk itu bermutu baiknya itu banyak gitu kan ya. Tetapi terjadi penyimpangan gitu pada aktualnya guys. Nah, dengan histogram ini kita dapat memperbaiki suatu karakteristik secara efektif dan dari berbagai kumpulan data gitu guys. Jadi data yang berkualitas itu dia terpusat di nilai tertentu guys. Jadi dalam nilai tertentu itu dia memiliki nilai yang tinggi atau yang paling dominan. Itu bisa disebut dengan data yang berkualitas guys. Di sini kita akan mengenal tentang histogram guys. Nah, di sini ada nilai batas bawah. Jadi nilai batas bawah itu batas minimum dari data itu ya guys ya. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, yang tegak ini berarti frekuensinya. Frekuensinya di sini terlihat 16. Nah, itu yang dinamakan frekuensi, berarti jumlahnya berapa orang gitu guys. Kemudian di sini ada lebar kelas guys. Jadi lebar kelas pada frekuensi 10 itu berkisar antara 153,5 sampai 154,5 guys. Nah, situ guys. Kemudian di sini kelas guys ya, yang atas namanya kelas. Jadi kelas 156, kelas 157, seperti itu guys. Kemudian di sini juga ada macam-macam bentuk histogram guys. Yang pertama yaitu distribusinya normal. Jadi ini adalah bentuk umum pada saat prosesnya stabil guys. Jadi frekuensi terbanyak itu di sekitar titik tengah. Makin jauh dari titik tengah semakin sedikit. Jadi simetris antar kiri kanannya. Kemudian distribusi skewed ya guys ya, susah guys orang Jawa. Distribusi rata-rata miring ke kiri atau ke kanan, frekuensinya tinggi di satu sisi dan rendah di sisi lainnya, jadi tidak simetris guys antara kiri dan kanan. Jadi secara teoritisnya dengan nilai spesifikasi tidak mungkin melewati batas bawah spesifikasinya guys. Kemudian lanjut ke bentuk. Jadi puncaknya ini ada dua guys, atau biasa disebut dengan distribusi bimodal. Dengan frekuensi rendah berada di tengah, ada ketinggian di kiri dan kanan. Muncul bila dua jenis distribusi dengan spesifikasi yang berbeda tercampur antara dua mesin atau dua jenis material dan lain-lain. Jadi di sini misal kita mencampurkan dua material gitu guys ya. Nah, ini bisa timbul yang namanya dengan puncak ini ada dua guys. Kemudian nilai data tersebar rata. Jadi frekuensi yang termasuk dalam tiap kelas tidak banyak berubah atau berbeda
muncul bila beberapa distribusi dengan spesifikasi yang berbeda tercampur. Nah, seperti itu guys. Itu lebih jelasnya kita langsung saja guys menuju ke tutorial cara menggunakan Minitab 16 terutama untuk diagram histogram. Cus guys. Oke guys. Sebelum kita ke Minitab untuk mempermudah kita mengambil data guys. Ini kita sudah menyiapkan tinggi 60 siswa di kelas X. Nah, berarti ada 60 siswa di kelas X ini guys. Dan memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ini mulai dari 155, 160, 156, 157, 150, 158, dan seterusnya pokoknya guys ya. Sekarang langkah pertama kita copy dulu aja guys. Oke, kita copy, kita Ctrl C. Kemudian kita buka Minitab 16. Ini aplikasi yang super GG guys untuk aplikasi dari Seven Tool ini guys, improvement ini guys. Nah, kemudian kita copy di sini guys. Ctrl V. Ctrl V guys. Tuh, mantap jiwa guys. Ini tadi tinggi badan gini guys. Nah, gampang ini caranya guys. Langsung aja klik ini grab. Nah, ini grab ini nomor 1 2 3 4 5 6, nomor 6 guys, dari samping kiri. Kemudian pilih histogram. Nah, ini dia pilihannya guys. Nah, di sini ada yang simple, ada juga yang fit. Fit ini dimana garis bantu distribusinya itu di mana gitu guys ya. Tapi kita menjelaskan secara sederhana dulu guys. Kita pakai yang simple dulu. Kita oke. Nah, kemudian tinggi badan ini bisa klik select atau bisa diklik 2 kali. Klik. Wih, mantap guys. Jos, langsung kita klik oke. Caram. Wih, keluar guys datanya guys seperti ini guys. Nah, di sini terlihat guys bahwa tinggi badan 155 itu mendominasi guys dengan total siswanya ada 16. Mantap kan guys, ada 16 siswa dengan tinggi 155 cm. Nah, di sini kan kalian bingung nih, 154 tuh, mana ini 156-nya? Bingung kan? Nah, ini bisa diklik 2 kali guys. Nah, langsung ini bisa namanya position of trick. Nah, ini bisa kita edit ini. Mau dikasih berapa gitu guys. Ini biar jelas kita kasih 155 guys, 155. Kita klik oke. Duh, mantap kan guys, kayak gini guys. Waduh guys, ini caranya guys. Maaf guys. Kalau ini tinggi badan juga bisa kita atur guys. Tinggi badan ini apa maksudnya itu kan? Ini sentimeter gitu guys. Sentimeter, kita klik oke. Mantap kan guys, udah sentimeter. Frekuensi, ini mungkin bingung kalau frekuensi. Bisa ini kita ganti jumlah siswa guys. Tuh kan guys, mantap. Ini juga judul bisa diganti guys. Mau diganti apa nih? Grafik tinggi gitu aja guys. Grafik tinggi badan. Waduh, maaf guys. Grafik tinggi badan kelas 10 guys tadi ya. Kelas 10 kayak gini guys. Tuh kan guys, mantap. Ini guys, berarti ini nanti next bisa kita lanjutkan dengan mana yang modus, mana cara ngitung median, gimana cara melihat nilai minnya seperti guys. Ini kita klik ini bisa kelihatan nih loh. Ada jumlahnya, value-nya 16 dan pada titik 154,5 sampai 105,5. Artinya itu ada di 155. Seperti itu guys. Mantap guys. Oke guys, sekian untuk pelajaran diagram histogramnya ya guys ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.